perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku sungguh ajaib. Perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku
pasti terjadi. Oh, ku percaya dan ku terima janji-janji-Mu Tuhan. Oh, aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Oh, Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Oh, Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam gerejaku, pasti terjadi, pasti terjadi. Oh, pasti terjadi di dalam gerejaku. Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku, saat Kau berkenan mendengar doaku. Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu, lawas setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu
tebus kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, murahan-Mu, datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Lawat saja kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Limpah bagiku. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebenaran-Mu limpah bagiku. Exceeding Grace, anugerah melimpah. Anugerah Tuhan begitu indah, penuh dengan keajaiban. Kuasa keajaiban dari anugerah atau grace mendatangkan pembedaan dan pengecualian. Sadarilah bahwa Tuhan sudah memberikan otoritas supaya kita hidup dalam dimensi kuasa. Grace membuat hidup kita penuh dengan kemurahan. Kuasa dari anugerah Tuhan akan sangat indah saat kita bisa meresponinya dengan tepat pada waktunya. Keindahan anugerah. Haleluya, haleluya, umat Tuhan yang bersuka cita, mari bangkit berdiri umat Tuhan. Mari bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami bersuka cita karena Yesus. Dahsyatnya Kau Tuhan, tak ada yang sebanding denganmu.
yang termulia, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Boleh lebih lagi sorakan haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Sorak-sorak kemenangan bagi kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berkuasa di bumi dan di surga. Yeah. Musik memuji Tuhan. Dengan dua tangan bersama-sama kita menyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan Yesus kuaja. Sorakan Yesus kemuliaan. Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom keluarga Allah, welcome, selamat datang, selamat beribadah di GBI Keluarga Allah.
Dan hari ini spesial sekali saudaraku, karena hari ini di tengah kondisi pandemi yang masih melanda negara kita patut bersyukur saudaraku, karena hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali bersatu hati untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan kita. Dan saya sangat-sangat percaya Tuhan disukakan, Yesus kita disenangkan. Dan kalau Tuhan disukakan, dengar baik saudaraku, tidak mungkin tidak yang namanya anugerah, kebaikan, kemurahan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang terbaik. Pasti Tuhan nyatakan, kerjakan, limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini saudaraku, saat ini kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Yesus kita. Itu dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, anugerah-Mu, penyertaan, bahkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah usai di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami sangat bangga kami punya Yesus seperti Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami rindu membawa dan memberikan persembahan kami yang terbaik, bukti kami mengasihi Engkau. Sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami dan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin, amin. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan ini secara online. Saudara bisa mentransferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar di tempat saudara. Dan mari kita berikan hanya yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan saat ini juga saudaraku, saya rindu ingin menyambut buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pertama kalinya, for first time saudaraku, saudara datang beribadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah. Nah, bagi jemaat yang pertama kali bergabung bersama kami, di layar di bawah ini saudaraku ada nomor telepon yang tertera. Silakan saudara bisa menghubungi nomor tersebut agar kami bisa kenal dengan saudara dan kami juga ingin melayani saudara lebih baik lagi. Dan mari kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui Keluarga Allah. Tetap jaga kesehatan kita, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan salam Keluarga Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kau nyatakan firman
hati kami yang menyembah Engkau Tuhan. Kau yang mengerti setiap jalan cerita di dalam hidup kami. Sungguh hanya karena Engkau kami bisa kuat berdiri sampai hari ini Bapa. Hanya pribadi-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Hanya pribadi-Mu Yesus. Ya Rabbayash. Kami sembah Engkau Yesus.
Kali ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah The Beauty of Grace atau keindahan anugerah. Do you know that grace can make your life beautiful? Anugerah itu bisa membuat dan mendandani hidup kita jadi indah, jadi megah, jadi luar biasa. That is grace. Itu anugerah. Nah, saya mau bagikan sama saudara 3 keindahan anugerah. Yang pertama, anugerah akan mendatangkan pembedaan dalam hidup kita. Bukan hanya pembedaan tapi juga pengecualian. Kita baca dulu Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi waktu itu Tuhan mau menghukum seluruh bumi. Karena saking jahatnya manusia pada waktu itu. Nah, yang menarik ayat yang ke-8, perhatikan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini luar biasa sekali. Tetapi yang di sini spesial sekali. Dari semua manusia di bumi. Coba Anda renungkan itu. Bukan hanya dari orang se-RT-nya. Bukan hanya dari orang sebangsanya. Tapi dari semua manusia di bumi. Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tahukah saudara, dalam hidup saudara, Anda juga bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia yang melebihi orang-orang di sekeliling saudara. Melebihi rekan-rekan sekerja saudara. Melebihi orang-orang bahkan sekota saudara. Sebangsa kita, bahkan sampai bangsa-bangsa. That kind of grace, anugerah yang seperti itu yang Tuhan berikan kepada Nuh. Dan saya berdoa Tuhan berikan pada saudara. Tuhan berikan kepada setiap jemaat keluarga. Ada pembedaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dibandingkan yang lainnya. Oke, karena ini yang Tuhan kerjakan juga untuk Nuh dan keluarganya. Saya percaya yang membuat Nuh selamat dari banjir besar yang melanda bumi pada waktu itu adalah anugerah. Bukan sekedar bahtera. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Nuh itu bukan insinyur yang punya kepandaian kayak gimana untuk membangun bahtera. Cuma dia sama keluarganya yang membangun bahtera. Jadi saya yakin pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya di sana sini. Nuh juga bukan seorang nelayan yang pintar bagaimana mengarungi dunia, punya pengalaman seperti apa. No. Nuh penuh dengan kelemahan, Nuh penuh dengan keterbatasan. Jadi secara manusia, kalaupun dia membuat bahtera, kemungkinan bahteranya bakal karam. Kemungkinan dia nggak punya skill untuk dia bisa mengarungi banjir besar itu. Belum lagi urusan binatang-binatang. Bagaimana mungkin cara Nuh bisa membawa binatang-binatang masuk ke bahteranya? Dan bagaimana Nuh bisa menjaga mereka semua tetap di bahtera itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang baik selama masa banjir besar itu. Penuh dengan ketidakmungkinan. Tapi yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya mau ngomong sama saudara, semuanya karena ada anugerah Tuhan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, Anda ngalami yang Nuh alami. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang terlalu tidak masuk akal buat rekan kerja saudara, buat teman-temanmu, bahkan buat keluargamu. Tapi Tuhan jadikan itu dalam hidupmu karena ada anugerahnya yang melimpah. Oke, kita baca Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Jadi bicara tentang kasih karunia ya. Tentang anugerah ya, sama itu.
Saya lanjutkan, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, perhatikan kata berikutnya, ini amazing sekali. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Coba Anda renungkan, ini adalah perkataan dari Musa. Dan dia merasakan ada anugerah Tuhan yang membuat dia dan seluruh bangsa Israel dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bahkan pada waktu mereka mengalami masa yang sangat berat. Jadi budak di Mesir. Tapi Tuhan mau membebaskan mereka. Dan benar-benar kuasa Tuhan dimanifestasikan, Tuhan pukul Mesir dengan 10 tulah yang sangat terkenal yang meluluhlantakkan kekuatan Mesir. Tapi anehnya bangsa Israel yang juga ada di Mesir tidak mengalami tulah yang dialami bangsa Mesir walaupun mereka sama-sama tinggal di Mesir. Bangsa Israel tinggal di satu wilayah di Mesir namanya Goshen. Anda coba renungkan baik-baik. Ketika tulah dilancarkan dan lalat pikat memukul Mesir, tapi di Goshen bebas. Ketika penyakit sampar menghajar Mesir, tetapi di Goshen semuanya bersih. Ketika hujan es yang mengerikan itu menghancurkan Mesir, tapi terang benderang di Goshen. Coba Anda renungkan bagaimana bangsa Israel dibedakan dari bangsa Mesir. Bagaimana bangsa Israel dibedakan dari segala bangsa di muka bumi. Ada anugerah yang seperti itu. Saya berdoa, anugerah yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya, dari orang-orang yang di luar sana, mulai hari ini diaktifkan dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat dalam hidup kita ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kita. Jadi ini adalah anugerah yang membedakan. Wow, ini amazing sekali. Ini anugerah Tuhan yang menspesialkan kita. Oke, Mazmur 91 ayat 7 sampai 8a. Kalau Anda nggak percaya, anugerah Tuhan itu menspesialkan kita dibandingkan yang lainnya. Saya bacakan lagi ayatnya. Walau 1000 orang rebah di sisimu, bahkan bukan di seberangmu, di sisimu 1000 rebah. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Coba Anda renungkan itu, berarti sisi kiri dan kanan rebah semua. Tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Coba Anda renungkan itu. This is grace. Ini anugerah. Di wilayah kita semuanya rebah semuanya. Kita standing sendiri. Kita berdiri sendiri. Kita cuma ngelihat apa yang terjadi. Tapi seolah-olah ada anugerah yang mensustain. Ada anugerah yang menopang. Sehingga kita tetap tegak berdiri. Mari saya nubuatkan, saya deklarasikan itu yang Tuhan akan kerjakan untuk saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah di akhir 2022 ini dan nanti di 2023. Sementara dunia tambah gelap, tapi jemaat keluarga Allah tambah terang. Sementara dunia tambah berat, tapi saudara dan saya tambah dipenuhi dengan anugerah, tambah disertai, tambah mekar, tambah mengalami terobosan dan kemenangan-kemenangan yang besar. Mujizat-mujizat yang memecahkan rekor Tuhan kerjakan di dalam hidup kita karena ada anugerah yang membawa perbedaan dan menspesialkan kita dari semua bangsa di muka bumi. Kita terima janji Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus. That is the beauty of grace. Itu keindahan anugerah yang membawa perbedaan, yang membawa pengecualian, yang membuat kita begitu spesial. Bukan karena kitanya, tapi karena anugerah Tuhan. Itu nomor satu. Yang kedua, anugerah atau grace yang membuat kita hidup penuh kuasa. Tahukah saudara, grace bisa membuat Anda powerful. Powerful bukan karena kitanya. Powerful because of the grace of God. Anugerah Tuhan itu yang membuat kita jadi powerful.
Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran anugerah. Siapa di antara saudara yang percaya Anda menerima kasih karunia Tuhan? Siapa yang percaya saudara menerima anugerah? Oke, ayat ini untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat. Kalau orang terima anugerah, apa yang terjadi? Lanjutkan ayat itu. Akan hidup dan berkuasa. Saya ulangi sekali lagi. Akan hidup dan berkuasa. Anda yang terima anugerah. Ini janji firman Tuhan. Ini yang anugerah akan kerjakan dalam hidupmu. Akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Jadi ada kaitan yang erat antara anugerah yang membuat kita jadi hidup dan berkuasa. Satu ayat lagi ya. Kisah 4 ayat yang ke-33. Dengan kuasa yang besar. Nah sekarang bicaranya kuasa dulu nih. Kuasa yang besar. Sekali lagi ini powerful. Kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekali lagi di dua ayat yang baru aja kita baca ini, kita bisa melihat ada kaitan yang sangat erat antara anugerah dan kuasa. Ternyata itu satu paket yang seharusnya tidak terpisahkan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mulai sekarang kita akan hidup di dalam anugerah dan anugerah itu akan membuat kita hidup dan berkuasa. Wow. Tapi harus ngerti kebenaran ini dulu. Yang jadi masalah banyak orang belum ngerti kebenaran ini. Sehingga sudah menerima anugerah tapi belum berkuasa. Banyak orang Kristen hidupnya tidak berkuasa. Bukannya powerful. Tapi powerless. Seolah-olah gak punya power. Menjalani hidup ini bukan dari posisi yang kuat. Tapi dalam posisi yang lemah. Kayak tidak berdaya. No. Ini saya bukan ngomong tentang kekuatan manusia. Saya ngomong tentang the power of God. Tentang kuasa Allah. Yang terbuka aksesnya buat saudara semua. Yang percaya ada anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kalau anugerah Tuhan sudah berikan, akses terhadap power itu terbuka. Kalau Anda tahu how to tap into it. Bagaimana mengakses power yang sudah tersedia di dalam anugerah. Mulai hari ini engkau akan hidup dan berkuasa. Oke? Jadi saya ingin ajak saudara mengaktifkan kuasa yang sudah disediakan oleh anugerah itu. Gimana caranya? Melalui kuasa perkataan. Yang namanya hidup dan berkuasa. Yang namanya berkuasa itu memerintah. Memerintah itu memberi perintah. Menggunakan kata-kata. Anda harus ngerti itu. Jadi coba saudara perhatikan. Bagaimana Yesus hidup dan berkuasa. Anda perhatikan. Belajar dari Tuhan Yesus. Ya, Yesus memberi perintah supaya roh yang menyebabkan bisu dan tuli keluar. Yesus menggunakan perkataan. Dan Alkitab mencatat roh jahat itu keluar. Oke. Yesus juga memerintahkan, menghardik supaya angin menjadi teduh. Air menjadi teduh. Reda. Dan sementara dia memberi perintah, kuasa bekerja, dan badai itu menjadi tenang. Air dan danau itu menjadi teduh. Melalui apa? Kuasa perkataan. Kalau saudara mau mengaktifkan kuasa yang sudah tersedia di dalam anugerah, mulai hari belajar pakai lidah saudara untuk hidup dan berkuasa. Untuk memberi perintah. Dan ketika Anda melepaskan perkataan itu, something will happen. Sesuatu akan terjadi di dalam hidup saudara. Oke. Pak Obadja, waktu dia masih jadi pengusaha, waktu itu dia belajar prinsip yang satu ini pertama kali di dalam hidupnya.
Dan dia mulai praktekkan. Pada waktu itu di gudangnya itu barang dagangan gak laku sampai tinggi sekali sampai di puncak. Gak ada ruangan lagi, gimana nih? Dan ketika dia belajar prinsip ini, dia mulai praktekkan. Dia beri perintah kepada barang dagangan itu, kain-kain ini. Laku, terjual. Dan sesuai dengan yang dikatakan sama dia, tiba-tiba dari yang tadinya kayaknya nggak laku, dengan cara yang ajaib itu pesanan mengalir datang dan barang itu semuanya keluar dari yang tadinya penuh nggak laku, gudangnya sampai kosong. Kenapa? Karena kebanjiran order, kebanjiran berkat Tuhan. Kenapa? Karena sekarang menggunakan kuasa perkataan untuk memerintah, untuk hidup dan berkuasa. Itu juga yang dialami oleh mami mertua saya. Waktu itu tiba-tiba ada muncul daging tumbuh di ketiaknya. Yang tidak semestinya ya. Dan dia mulai mempraktekkan kuasa perkataan ini. Dia perintahkan semua tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Setiap hari waktu dia mandi, dia perkatakan deklarasi profetik. Dia gunakan kuasa perkataan untuk melepaskan kuasa Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib, tiba-tiba suatu hari itu daging itu tiba-tiba rontok, putus saudaraku. Dan dia sembuh sepenuhnya. Jadi saya mau ngomong sama saudara, belajar mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus praktekkan. Tuhan Yesus berkuasa dan memerintah dengan perkataan. Saudara juga praktekkan berkuasa memerintah dengan perkataan. Lepaskan perkataan damai sejahtera. Lepaskan perkataan anugerah. Lepaskan perkataan mujizat. Lepaskan perkataan banjir jiwa-jiwa. Lepaskan perkataan sukacita yang melimpah. Maka Anda akan melihat bagaimana kuasanya bekerja dan Anda akan hidup dan berkuasa karena ada anugerah Tuhan. That is the beauty of grace. Itu keindahan anugerah yang kedua. Yang ketiga sekarang. Grace membuat hidup kita selalu penuh dengan kemurahan Tuhan. Siapa yang mau hidup Anda dipenuhi dengan kemurahan Tuhan? Anda butuh anugerah. Dan anugerah itu yang akan mendatangkan ada kemurahan lagi. Dalam hidupmu engkau mendapati kemurahan lagi. Kemurahan Tuhan semata-mata. Mari kita baca Esra 9 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami. Saya berdoa saudara juga mengalami kasih karunia Tuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, tapi Anda harus mengerti bangsa Israel pada waktu itu dalam situasi yang tidak mudah. Karena mereka tadinya banyak berbuat dosanya. Akhirnya mereka dalam pembuangan, mereka jadi budak. Mereka dalam keadaan yang sangat berat, sangat susah. Tapi ternyata dalam keadaan berat dan susah pun tetap tersedia anugerah. Jadi buat saudara yang sekarang pergumulanmu berat, kesusahanmu banyak, penderitaanmu luar biasa. Saya punya berita baik buat saudara. Ada anugerah Tuhan yang akan mendatangkan kemurahan. Meskipun Anda di dalam kondisi pergumulan. Saya lanjutkan ya pembacaan kita ini. Baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami. Yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput. Dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya. Dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Coba renungkan itu. Mereka dalam perbudakan tapi diberi kelegaan. Dan Anda harus ngerti, sedikit kelegaan yang dari Tuhan, tapi itu besar bagi kita. Dan mata mereka dibuat bercahaya, yang namanya orang susah,
Buddha itu matanya pudar. Tapi sekarang matanya dibuat bercahaya. Artinya ada pengharapan. Saya mau ngomong sama saudara. Di tengah keputusasaanmu, keputusasaan keluargamu saat ini. Tuhan sedang memberi pengharapan yang baru. Ini anugerah Tuhan yang memberi kemurahan. Ayat 9. Karena sungguh pun kami menjadi budak. Tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Dalam kesusahanmu Anda tidak sendiri loh. Tuhan tetap menyertai saudara. Anda tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Tahukah saudara bahwa anugerah Tuhan bisa membuat Anda dalam kesusahanmu tetapi disayangi oleh atasan saudara, disayangi oleh raja-raja, oleh orang-orang yang kuat yang ada di atas saudara. Dan itu akan membuka akses di dalam hidup saudara. Itu akan mendatangkan blessing di dalam hidup saudara. Ini yang mereka alami. Disayangi oleh raja-raja negeri Persia sehingga kami mendapat kelegaan. Coba Anda renungkan dalam perbudaannya, kelegaannya seperti apa? Dapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Anda coba renungkan, ini nggak masuk akal. Mereka budak tapi bisa membangun bait Allah. Mereka budak tapi bisa membangun reruntuhan yang sudah roboh. Saya mau ngomong sama saudara, ini yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Walaupun rasanya secara manusia tidak mungkin dihitung matematika manusia manapun. Anda mau KPR rumah pun itu mustahil secara manusia. Tetapi karena ada anugerah Tuhan, maka kemurahan dari Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Bahkan dalam kondisi yang paling tidak mungkin pun Anda bisa terima berkat Tuhan. Anda bisa mendiami rumah Anda sendiri. Anda bisa mengendarai mobil Anda sendiri untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu yang kita alami? Gereja kita alami di masa pandemi. Gereja kita juga mengalami tantangan yang berat. Pergumulan yang gak mudah. Tetapi di semua tantangan dan pergumulan itu, Tuhan tetap memberikan anugerahnya, kemurahannya. Sehingga kita bisa membangun gedung gereja kita yang ada di Jogja. Jadi gedung gereja kita yang ada di Jakarta dipik. Jadi bahkan tempat kita yang ada di Solo, wilayah diperluas. Saya mau ngomong sama saudara, di tengah kesusahan, di tengah pandemi, di tengah krisis, di tengah resesi, kita tetap punya Tuhan yang besar, yang anugerahnya bisa memberi kelegaan dan kemurahan bagi kita yang percaya terima itu di dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Ada dua cara kemurahan Tuhan datang dalam hidup kita. Nomor satu, menyelesaikan masalah kita. Nomor dua, memberi kekuatan melalui masalah itu. Yang manapun no problem. Kalau saudara Tuhan bekerja, mujizat terjadi, langsung masalah selesai. Haleluya. Tapi kalau saudara tetap harus melalui masalah itu, jangan pernah lupa. Tetap ada anugerah Tuhan yang akan memberi kelegaan, memberi kekuatan, memberi kemurahan. Sehingga melalui semuanya itu, engkau menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda punya kesaksian. Anda bisa bersaksi, Tuhanku hebat, Allahku dahsyat. Sehingga Anda bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka datang kepada Tuhan dan mengalami apa yang Anda alami. Karena bukan cuma Anda yang mengalami kesusahan, mereka juga mengalami kesusahan. Bukan hanya Anda mengalami pergumulan, mereka juga dalam pergumulan. Ketika Anda ceritakan proses yang kau alami dan ada anugerah Tuhan, maka mereka pun juga bisa menerima anugerah Tuhan itu. Amin. Haleluya. Ketika saya diutus untuk merintis gereja di Jogja, pertama kali saya belajar perintisan gereja, nggak mudah. Tuhan tidak langsung membuat semuanya mudah. Ada banyak masalah yang saya hadapi. Ada banyak situasi kondisi yang susah yang harus saya lalui. Tapi di dalam semuanya itu, satu hal ya, Tuhan tidak
pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menggandeng tangan kita. Tuhan memberikan anugerah untuk mengajari kita. Justru melalui semuanya itu, tangan-tangan saya diajar untuk berperang. Jari-jari saya diajar untuk bertempur. Dan dari situ Tuhan membawa pada jalan kemenangan. Jadi kesaksian. Hari ini saya ingin tantang saudara. Ada yang pernah dibawa Tuhan melalui perjalanan iman. Dan di situ ada pertolongan Tuhan. Ada anugerah, ada kemurahan dari Tuhan. Saya tantang saudara, jangan tutup mulut. Bersaksi. Sehingga mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam kesusahan, mereka dikuatkan melalui kesaksian saudara. Mereka dibangun imannya. Mereka punya pengharapan baru. Mata mereka bersinar dan bercahaya kembali. Dan mereka datang ke gereja. Mereka datang bergabung di kelompok sel. Mereka datang dan menerima jamahan, anugerah, keselamatan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oke, jadi jangan tutup mulut saudara, ayo bersaksi. Ayo bersaksi, katakan kiri kananmu, ayo bersaksi. Ayo selamatkan jiwa. Bersaksi, karena itu the beauty of grace. Itu keindahan anugerah. Harus engkau saksikan. Bahwa anugerah Tuhan itu membuat hidupmu indah, megah. Semakin Anda bersaksi, semakin keindahan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Oke, siapa di sini yang mau terima anugerah yang seperti itu? Siapa yang mau menikmati keindahan anugerah Tuhan dimanifestasikan dalam hidup saudara? Ada satu pelajaran yang saya dapatkan di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Yang saya mau bagikan sama saudara tentang menerima anugerah Tuhan itu. Apa itu? Namanya adalah moment of grace. Bicara tentang anugerah, Anda harus ngerti Tuhan itu punya yang namanya momen anugerah. Bahkan momentum anugerah. Apa artinya? Ketika anugerah datang, cepat ambil. Jangan terlewat. Karena kalau Anda terlambat, itu bisa lewat. Anda gak percaya? Itu dialami bangsa Israel loh. Pertama kali Tuhan ngomong sama mereka, bangsa Israel generasi pertama di bawah pimpinan Musa, masuk ke tanah perjanjian, ambil alih tanah perjanjian itu. Anda harus tahu, itu moment of grace. Itu momen anugerah. Kenapa? Karena kalau engkau disuruh sama Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Dan kalau mereka nurut, kalau mereka taat, mereka maju berperang. Meskipun lawannya berat, lawannya raksasa yang tangguh. Tapi anugerah dari Tuhan akan memberi kemenangan. Oke, itu moment of grace. Sayangnya bangsa Israel nggak ngerti prinsip ini. Mereka lewatkan momen yang berharga ketika Tuhan ngomong maju. Ketika rema sedang disampaikan, sedang hot-hotnya rema Tuhan itu, mereka nggak cepat meresponi. Mereka dengar kanan, dengar kiri. 10 pengintai ngomong, wah memang negerinya bagus, tapi raksasanya besar. Kita seperti belalang, mereka raksasa. Kita bakal ditelan habis. Akibatnya apa? Bangsa Israel maju mundur, maju mundur. Bimbang, ragu-ragu. Begitu bimbang, ragu-ragu. Moment of grace itu lewat. Ketika lewat, hilang saudara. Kenapa kok saya bisa ngomong begitu? Karena gini, setelah mereka menyadari kesalahan mereka, dan Tuhan ngomong, kamu lewat, kamu tidak bisa masuk lagi tanah perjanjian. Sebangsa ini gak bisa, cuma Yosua dan Kaleb yang percaya, yang bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah itu mereka nyesel, dan kemudian mereka mau taat sama Tuhan, masuk dan berperang, merebut tanah perjanjian. Tapi sudah terlambat, kenapa? Moment of grace-nya sudah lewat. Ayo kita baca ya, Bilangan 14, ayatnya yang ke 39 sampai ayatnya yang ke-45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka bergabunglah bangsa itu dengan sangat. Jadi Musa ngomong, kalian semua gak akan bisa masuk tanah perjanjian. Karena kalian gak mau, moment of grace lewat, gak bisa masuk tanah perjanjian. Apa yang dicatat dalam Alkitab? Maka bergabunglah bangsa itu dengan sangat. Berarti nyesel gak? Nyesel. Tapi terlambat. Ayat 40. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi. Hendak naik ke gunung, ke puncak gunung. Sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Jadi mereka ngomong sama Musa, Musa
sekarang kami sadar kami salah. Kami sekarang mau maju. Kami mau perang. Kami mau rebut tanah perjanjian itu. Mari lihat kata-kata Musa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Musa yang sama yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan maju ke tanah perjanjian. Tuhan menyertai. Musa sama sekarang menyampaikan pesan Tuhan sekarang sudah lewat. Kamu mau maju pun tidak akan disertai Tuhan. Jadi melakukan hal yang sama di momen yang salah. Hasilnya berbeda. Anda harus ngerti itu. Nah ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana. Di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Kalau moment of grace datang, jangan berbalik dari momennya Tuhan itu. Karena Tuhan tidak akan menyertai saudara. Meskipun demikian, mereka nekat. Nah ini saudaraku, banyak orang nekat. Mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Ayat 45, lihat hasilnya. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Lihat saudaraku, Tuhan yang sama yang tadinya mau menyertai mereka selama moment of grace. Begitu lewat waktunya, Tuhan yang sama tidak mau menyertai mereka. Dan mereka nekat pun kalah. Itu prinsip anugerah yang kadang-kadang banyak orang gak sadari. Jadi Anda harus ngerti, ketika sebuah rema diberikan, itu anointing baru menyala kuat, cepat melangkah, cepat Anda kerjakan. Ketika engkau lakukan, ada urapan dan kuasa Tuhan yang menyertai. Itu yang membuat engkau berhasil. Tapi kalau engkau lewatkan momennya Tuhan, momentumnya begitu lewat. Nanti setelah itu saudara terlambat Anda baru ngelakuin. Gak jadi itu. Jadi bukan sekedar ngelakuinnya. Tetapi cepatnya respon kita melakukannya menentukan. Apakah kita ngalami anugerah Tuhan itu apa tidak. Makanya Abraham, kalau Anda belajar. Abraham ini orang yang ngerti prinsip momen anugerah Tuhan itu. Jadi Tuhan ngomong apapun, cepat meresponi. Tuhan kasih rema, langsung melangkah. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Di situ manifestasi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke, ayat terakhir ya. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Ada sebagian orang tanpa sadar membuat kasih karunia Allah jadi sia-sia, lewat, begitu aja. Yang telah kamu terima padahal sudah Tuhan mau kasih. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Lihat nih, moment of grace. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Anda harus ngerti prinsip ini. Tuhan mendengarkan kita, Tuhan melihat langkah kita. Tuhan ngomong, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Oh, saya mau ngomong sama saudara, hari ini moment of grace tersedia. Hari ini buat saudara yang percaya, maka anugerah akan datang dalam hidup saudara. Anugerah Tuhan akan memperindah, membuat hidupmu megah karena Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa Tuhan memberikan saudara kepekaan ilahi untuk ngerti moment of grace itu. Jangan sampai kelewat terus baru respon. Gak dapat. Waktu Tuhan suruh bangun pondok Daud, Anda kerjakan saat itu. Maka itu akan Anda lihat banjir mujizat terjadi. Jangan telat. Waktu Tuhan suruh taburkan benih profetik, jalan cepat. Jangan terlambat karena ada moment of grace itu.
Anda akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Belajar ya. Waktu Tuhan gerakan hati saudara, beritakan Injil, saksi sama dia, layani orang itu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan diem. Karena Tuhan itu ngelatih kita dari hal-hal kecil seperti itu. Waktu dalam hati saudara ada dorongan ilahi, ampuni orang itu. Orang itu sudah menyakiti saudara. Tapi dorongan ilahi Tuhan, ampuni orang itu. Anda belajar taat, itu moment of grace. Anda belajar berjalan dengan ketepatan waktunya Tuhan. Sesuai dengan moment of grace, waktu perkenanan. Karena di momen itu Tuhan akan bekerja. Masih ingat kolam Bethesda dalam Alkitab? Tidak setiap waktu nyemplung di kolam itu orang sembuh. Tapi ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat, airnya berbuih, yang pertama nyemplung, dia yang dapat. Ini ketika firman anugerah dibagikan, Anda yang pertama respon, Anda yang dapat. Saya berdoa Anda tidak terlewat waktu perkenanan sekarang ini datang dan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya masih ingat sekali ketika sekian tahun awalnya saya merintis gereja di Jogja dan gak bertumbuh. Saya berdoa, saya berseru-seru sama Tuhan. Sampai suatu kali tiba-tiba kayak ada satu kick, dorongan, satu dorongan greget di dalam hati. Untuk satu tempat, satu gedung Tuhan ingatkan. Pindah ke tempat itu. Itu kayak dorongan kuat saya rasakan di hati. Dan saya tahu itu dorongan dari Tuhan. Saya cepat-cepat melangkah dengan iman. Saya hubungi pemiliknya. Dan ketika saya hubungi pemiliknya, saat itu juga langsung sepakat. Saat itu juga langsung deal, langsung oke. Dan ketika kita melangkah dengan iman, pindah ke tempat itu, coba Anda renungkan. Gereja yang sama, yang sekian tahun tidak bertumbuh. Begitu kita masuk di situ, tiba-tiba bertumbuh, tiba-tiba terobosan terjadi, tiba-tiba lompatan terjadi. Kenapa? Bukan masalah gedungnya, masalah waktu perkenanannya, masalah moment of grace-nya. Belajar peka, minta kepekaan ilahi, ngerti moment of grace. Waktu perkenanan Tuhan, Anda dapat itu mulai hari ini. Setiap kali Tuhan ngomong, ngasih rema, Anda melangkah, Anda responi. Anda akan melihat gelombang demi gelombang anugerahnya akan melanda hidup saudara. Dan Anda akan dibuat indah, megah. Karena anugerah Tuhan itu. Siapa siap? Siapa mau hidupnya dipenuhi anugerah Tuhan? Mari bangkit berdiri. Bersama-sama nyanyikan lagu ini. Angkat tanganmu. Katakan, berembuslah ya Tuhan. Ora la pasyara la pasyara la pasyara. Oh, mari bersama-sama berhembus ya Roh Kudus. Berhembus sekarang, berhembus sekarang. Berhembus sekarang. Berkaryalah sekarang. Nyatakan sekarang. Ini waktu perkenanan. Amin, amin, amin. Yang pertama, Anda mau mengalami anugerah Tuhan yang memperindah hidupmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sumber anugerah itu. Maka Anda akan melihat ketika engkau undang dia masuk dalam hatimu jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosamu diampuni. Dan engkau akan menerima jaminan keselamatan bisa masuk dalam kerajaan surga.
Anda yang mau terima anugerah terbesar ini, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Mulai sekarang, aku mengiring Yesus. Aku mau melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan kepekaan ilahi sama saudara, sehingga Anda bisa tepat melangkah sesuai dengan moment of grace, waktu perkenanan Tuhan. Anda yang mau, angkat dua tangan saudara saat ini. Yang bisa bahasa roh, saudara angkat suara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, Anda berdoa dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, kepekaan ilahi untuk berjalan di dalam waktu perkenanan, moment of grace itu. Berikan kepada anak-anakmu saat ini. Pertajam telinga kami, pertajam kepekaan kami, melangkah tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Melangkah di dalam ketepatan iramanya Tuhan. Ketepatan iramanya Tuhan. Kepekaan ilahi. Ya. Kepekaan ilahi. Ora la pasyara la pasyara la pakasyara. Ora la pasyara la pasye. Ora la pasye. Kami melangkah, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memperindah, memegahkan hidup saudara. Mari katakan bersama-sama. Berhembuslah, lambaikan tanganmu. Berhembuslah ya Roh Kudus. Bawa kami mengalami. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Mari bersama-sama, semuanya lambaikan tanganmu, katakan berhembus. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya. Shalom keluarga Allah, tetaplah percaya dan bersyukur karena masih tersedia kemurahan Tuhan. Jadi sesukar dan sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, ingatlah ada anugerah yang membuat kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita simak Revival News minggu ini. Follow sosial media Gembala Sidang kita untuk mengenal lebih dekat keseharian beliau dan juga belajar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang beliau bagikan melalui Facebook, Twitter, Instagram, TikTok berikut ini. Apakah saudara sedang dalam beban berat dan membutuhkan dukungan doa serta konseling? Jangan ragu untuk menghubungi kami di Call Center Plus Keluarga Allah yang siap melayani selama 24 jam non-stop. Pastikan Anda sudah menyimpan nomor Call Center Plus di 08997895.000. Kami siap mendukung saudara dalam kasih serta firman Allah sampai saudara merasa dikuatkan dan dibangkitkan kembali iman maupun pengharapan saudara kepada Tuhan. Kelompok sel adalah keluarga rohani di mana kita bisa saling mendukung, saling mendoakan dan bertumbuh bersama dalam Tuhan.
Karena itu pastikan saudara sudah tergabung dalam kelompok sel supaya kita bisa tergembalakan dengan baik dan makin kuat dalam Tuhan. Jika Anda belum tergabung dalam kelompok sel, segera hubungi kantor sekretariat atau information center di depan ruang ibadah dan temukan keluarga rohani saudara dalam keluarga Allah. Sekarang ada fitur aplikasi My Keluarga Allah yang baru yang memudahkan Anda mengakses segala hal tentang gereja kita. Dengan aplikasi My Keluarga Allah, Anda bisa langsung terhubung dengan bantuan doa dan konseling, update info kegiatan gereja, memperoleh bahan sharing kelompok sel dan renungan harian, streaming dan video khotbah Pastor Obaja, Pastor Jonathan, Pastor Nita Setiawan, serta berbagai konten lainnya yang pasti akan membuat kehidupan rohani Anda makin bertumbuh. Yuk install sekarang, cari di Play Store atau App Store dengan kata kunci Keluarga Allah atau download di gbika.org/new app. Holy Land Prophetic Tour akan diadakan kembali di bulan Februari 2023. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Ibu Eileen di 0813 2903 2802. Pushes us further away from God and His presence. Sin frames us to indulge in its pleasure. Sin corrupts our understanding about God's personality and characters. But His sacrifice has made us worthy. His atonement proves us God loves us. He loves us. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Keluarga Allah, penyerahan anak merupakan sebuah komitmen para orang tua di hadapan Tuhan dan gerejanya, bahwa mereka akan mendidik dan menuntun buah hati mereka sesuai kebenaran firman Tuhan. Daftarkan putra-putri Anda dan ikuti penyerahan anak keluarga Allah. In this changing world, in this land of uncertainty, you are the rock in the middle of the waves. Yes. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And this is what I do. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, And you are. mine. Baptislam. Info Sekretariat. Demikian Revival News minggu ini. Responi dengan benar anugerah yang sudah Tuhan sediakan yang bisa membawa hidup kita penuh kuasa dan berkemenangan. Salam kegerakan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan saya Yosiana dari keluarga Allah Solo. Saya ingin menceritakan kisah
cinta Tuhan kepada hidup saya. Awal saya sekolah 2015, saya lulus SMP. Gak tahu kenapa saya ingin melanjutkan ke sekolah SMK jurusan akuntansi. Namun orang tua saya menginginkan saya untuk sekolah di SMA. Tapi saya tetap kekeh dengan jurusan saya di akuntansi. Singkat cerita 2018 saya lulus SMK dan sejak saat itu saya mempunyai impian ingin kuliah lalu bekerja di suatu bank swasta nomor 1. Setelah lulus, ternyata orang tua saya tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan kuliah saya. Karena memang pada saat itu perekonomian lagi turun. Mau gak mau, saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah saya. Namun pada saat itu Tuhan kasih pekerjaan yang dimana kerjanya itu shift, pagi dan siang. Mau gak mau ya saya harus mengurungkan niatnya saya untuk kuliah di jurusan untuk melanjutkan di sebuah bank tersebut. Kebetulan kerjaan saya itu harus memenuhi target. Awal-awal bekerja itu saya selalu over target. Namun 2021 gak tahu kenapa saya tuh gak perform. Lalu untuk atasan saya juga menanyakan kenapa saya tuh gak kayak dulu lagi, gak bisa over target, selalu turun untuk penjualannya. Pada saat itu saya benar-benar bergumul karena atasan saya mengasih saya pilihan, kalau kamu nggak target, kamu akan dipindah ke cabang. Dan itu sebuah pergumulan yang berat untuk saya karena di situ berpengaruh ke penghasilan saya yang dimana harus memenuhi kebutuhan sekolah adik saya. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta jalan. Tuhan jawab kalau coba kamu melamar pekerjaan di pekerjaan yang lain. Tapi saya waktu itu bertanya-tanya mau bekerja di mana karena nggak ada perusahaan yang lain dengan pekerjaan yang sama dengan penghasilan yang sama juga. Tuhan bilang coba kamu ke suatu bank yang memang dari dulu kamu impikan. Sejak saat itu saya cuma coba-coba. Kalau keterima ya puji Tuhan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuman Tuhan itu baik. Saya dapat panggilan untuk tes online di sebuah bank tersebut yang saya inginkan. Saya kira setelah tes online besoknya akan ada pengumuman bahwa saya lulus atau tidaknya, keterima atau tidaknya di sebuah bank tersebut. Ternyata tidak secepat itu. Saya harus melewati 4 kali tahap ujian dan 1 kali medical check up. Itu saya cuman bisa berdoa sama Tuhan. Kalau memang ini sudah jalannya, pasti akan dituntun dengan jalan yang terbaik. Awalnya saya benar-benar ragu, tapi berkat dukungan doa dari tim gereja juga menguatkan iman saya bahwa memang ini jalan Tuhan yang terbaik untuk hidup saya. Setelah itu, saya dinyatakan keterima di salah satu bank swasta yang saya inginkan dari dulu. Setelah keterima, saya tanda tangan kontrak kerja. Namun di situ saya dapat kejutan dari recruitment, di mana kalau setelah tanda tangan kontrak kerja, sebulan setelah itu ada sistem gugur. Sistem gugur yang dimana ada 2 kali ujian lagi. Kalau saya tidak memenuhi kualifikasi, ya mau nggak mau saya tidak bisa lanjut bekerja di situ. Namun penyataan Tuhan itu sempurna. Di mana setiap kali ujian, saya selalu minta untuk tuntunan Roh Kudus untuk apapun yang saya kerjakan saat ini, itu adalah yang terbaik. Sorenya setelah saya ujian 2 kali itu, saya dinyatakan lulus dan saya keterima di satu bank yang memang saya inginkan dari dulu. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, selalu berdoa, selalu rajin dengan Pondok Daud, dan percaya sama rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa sejauh ini, itu adalah bukan sebuah kegagalan, namun sebuah kebangkitan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan.
Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Sampai berjumpa minggu depan. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Let the people praise you, Lord. Earth and heaven worship you. Glory to the precious King. Holy is our God. Let the people praise you, Lord. All the nations shout and sing. All below and all above, shout your name above all names. Your mercy lives in me forever. In my life, there's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your